Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saat ini saya berada di Balai Yosudarso di Kompleks Wali Kota Jakarta Utara. Di sini ada seminar tentang pencegahan stunting yang dihadiri oleh kepala sekolah dan juga oleh orang tua murid. Dan ini ada dua sesi. Yang saat ini adalah sesi pertama. Untuk sesi kedua itu audiensnya guru. Jadi narasumbernya sama, tapi audiensnya berbeda. Nah, karena guru-guru itu nggak bisa pagi, guru-gurunya harus siang karena ngajar dulu kan. Nah, seperti apa nih ya seminar pencegahan stunting yang diselenggarakan oleh Sudin Pendidikan Wilayah 2 Jakarta Utara. Ikuti terus dalam video ini, tapi sebelumnya jangan lupa untuk di like, share, comment, and subscribe. Bagi yang belum subscribe, segera subscribe untuk terus terupdate dengan video pendidikan, anak, dan kuliner. Pendidikan Wilayah 2 Kota Administrasi Jakarta Utara. Yang saya hormati Ibu Meliati, Kepala Seksi PAUD PNPK Wilayah 2 Kota Administrasi Jakarta Utara. Yang saya hormati Bapak Iis Budiana, Kepala Seksi PAUD PNPK Wilayah 1 Kota Administrasi Jakarta Utara. Yang saya hormati narasumber, alhamdulillah hari ini telah hadir Bunda Anugrah Novianti. Selamat datang Ibu. Yang saya hormati rekan-rekan pengawas, penilai, serta staf PAUD PNPK Wilayah 2 Kota Administrasi Jakarta Utara. Dan yang sangat saya banggakan, teman-teman, Bapak dan Ibu Kepala Sekolah serta Komite PAUD se-Jakarta Utara 2. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan rahmat dan inayahnya. Hari ini di pagi yang berbahagia ini kita masih bertatap muka dalam rangka seminar pencegahan stunting pada anak usia dini prasekolah. Juga marilah kita sama-sama mengikuti acara ini agar stunting wabil khusus yang ada di Jakarta Utara akan segera
Yang terhormat Ibu Kasudin Pendidikan Wilayah Jakarta Utara 2, Ibu Dr. Andahini Nurhayani. Yang saya hormati narasumber Ibu Anugrah Novi. Yang saya hormati pengawas, korwas, korlik, dan para staf yang sangat saya banggakan. Yang saya hormati kepala sekolah negeri, swasta, seluruh PAUD, beserta para komite sekolah dan para orang tua murid dan anak-anakku yang hadir mengisi acara semuanya, yang sangat saya senang sekali bisa hadir kembali di sini bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin sekalian, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam kita aturkan untuk junjungan Nabi besar Muhammad SAW, bahwa hari ini kita bersama di ruangan yang baru saja direnovasi, Bapak Ibu sekalian, yang insya Allah berkah kita hadir bersama di sini dalam acara stunting. Perlu saya laporkan Ibu Kasudin bahwa hari ini adalah program daripada pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat serta pendidikan khusus. Hari ini 5 Juni 2024 kita menyelenggarakan program pencegahan stunting pada anak usia dini yang diikuti oleh 350 peserta dengan 2 sesi dalam bahagia. Satu lagi kaitan dengan stunting, ya Ibu, pergi ke Belawan membawa sunting. Cakepnya kencang. Pergi ke Belawan membawa sunting. Kain diikat menjadi kuat. Mari teman sekalian kita lawan stunting agar generasi semakin kuat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sangat penting sekali untuk kita semua, bukan hanya untuk ayah bunda, tetapi untuk kita semua juga untuk mengetahui bagaimana pencegahan stunting. Bapak Ibu yang berbahagia, pembangunan sumber daya manusia berkualitas merupakan salah satu pilar bagi pencapaian visi Indonesia 2045, yaitu manusia Indonesia yang memiliki kecerdasan tinggi, menjunjung tinggi pluralisme, berbudaya, religius, dan menjunjung tinggi nilai-nilai etika, sehingga penting kiranya mengatasi berbagai persoalan terkait dengan penyiapan sumber daya manusia berkualitas untuk mencapai visi Indonesia 2045, seiring upaya mengejar ketertinggalan dan mempunyai posisi yang sejajar serta daya saing yang kuat di tengah masyarakat internasional. Dalam kerangka pembangunan kualitas sumber daya manusia, permasalahan stunting adalah salah satu bagian dari double burden of malnutrition atau DBM. Hal ini merujuk pada keadaan di mana menjadi malnutrisi baik gizi lebih maupun gizi kurang yang mempunyai dampak sangat merugikan baik dari sisi kesehatan maupun dari sisi produktivitas ekonomi dan dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Bapak Ibu hadirin semuanya, stunting adalah masalah gizi kronis akibat kurangnya asupan gizi dalam jangka waktu panjang, sehingga mengakibatkan terganggunya pertumbuhan pada anak. Stunting juga menjadi salah satu penyebab tinggi badan anak terhambat sehingga lebih rendah dibandingkan anak-anak seusianya. Tidak jarang masyarakat menganggap kondisi tubuh pendek merupakan faktor genetik dan tidak ada kaitannya dengan masalah kesehatan. Namun faktanya faktor genetik, buku fiksi non-fiksi. Mari cegah gejala stunting dengan makan nutrisi yang bergizi. Satu lagi, terakhir pantunnya sebelum ditutup ya. Berlabuh hati ke taman impian. Mencari peluang sangatlah penting. Mari Bapak Ibu sekalian kita sinergi dalam pencegahan stunting. Terima kasih, mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Akhir kata, billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
hamdan na'imin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana walakal hamdu walakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa jami syaitan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, jadikanlah pertemuan kami pada hari ini pertemuan yang Engkau ridhoi, pertemuan yang memberi manfaat dan kebarokahan. Ya Allah, berikanlah kami petunjuk dan bimbingan-Mu agar ikhtiar kami dalam pencegahan stunting pada anak usia dini dapat berhasil dan menjadi amal ibadah kami. Ya Allah, hanya kepadamu lah kami berserah diri. Ampuni dosa dan kesalahan kami. Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika izzati amma yasifun. Ada nih, walaupun TK ada juga kepala sekolahnya yang laki-laki. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita akan sebagaimana undangan, kita akan membahas tentang pencegahan stunting. Dan di depan sudah ada dua pakar ya, yang luar biasa, masih muda tapi CV-nya panjang banget gitu ya, berlembar-lembar. Ini yang pertama nanti yang akan menjadi narasumber awal adalah Ibu Anugrah ya, selaku ahli gizi. Kemudian akan disusul karena ibu dokternya praktek dulu, jadi baru bisa tiba jam 11. Jadi nanti yang kedua Ibu Susi Fitri ya. Nah, Ibu Sufit ini saya kalau manggil Sufit karena kami berteman sudah lama. Senang sekali, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Sudin Pendidikan Jakarta Utara ya, Ibu Meliani baru kenalan soalnya. Jadi saya perwakilan dari DPC Persagi Jakarta Utara. Persagi itu Persatuan Ahli Gizi gitu. Jadi kita teman-teman ahli gizi sejawat semua yang ada di puskesmas, rumah sakit maupun yang di akademisi seperti saya, itu kita tergabung di salah satu organisasi profesi namanya Persagi gitu Bu. Nah, hari ini saya diminta membawakan materi terkait dengan pencegahan stunting pada anak usia dini. Ini materi yang sangat menarik banget dan nggak tahu kayaknya Allah yang kasih jalan saya untuk jadi tes. Enak ini ya. Jadi saya bersyukur banget dikasih kesempatan untuk memberikan materi terkait gizi untuk anak usia dini, karena saya lagi proses bikin buku nih Bu. Bikin buku terkait gizi anak usia dini, dan fokus saya sekarang memang lagi di anak usia dini. Jadi memang mungkin jalan Allah juga dipertemukan sama ibu-ibu orang tua murid, kepala sekolah ya, yang mungkin nanti bisa lebih aware lagi terkait dengan pemenuhan gizi anak-anak kita, anak Indonesia. Tadi kalau kita lihat menari anak-anak kita di depan ya, saya itu nggak cuma ngeliat. Jadi saya ada, mungkin kita juga ya sebagai orang tua kalau ngelihat anak kita tampil di depan panggung, depan orang banyak, baik di sekolah atau di tempat-tempat umum, ada kebanggaan tersendiri. Ada kita menaruh harapan ke anak-anak kita, nanti besar jadi apa gitu ya. Tapi sedikit terselip kesedihan ketika kita orang tua, saya juga ibu dari 2 orang anak saya ada yang seumuran tadi TK 6 tahun, baru mau SD kelas 1 tahun ini ya, Juli ya Bu ya. Jadi Mei Juni ini kita padet ya Bu ya. Orang tua TK tuh lagi padet lulusan gitu ya Bu ya, pentas-pentas gitu. Nah itu saya merasakan juga, jadi saya tadi ngelihat anak-anak di depan itu saya merasakan juga kayak ngelihat anak saya sendiri gitu ya. Tapi sedikit ada terselip kesedihan tuh, bisa nggak ya saya itu memenuhi kebutuhan dia sampai dia dewasa? Bisa nggak saya menjadi orang tua yang sanggup menjadikan anak ini menjadi anak yang membanggakan nantinya, bermanfaat untuk orang banyak gitu ya Bu. Oke, kita next dulu ya. Ini sekilas tadi mungkin sudah dikenalkan juga oleh moderator. Jadi ada beberapa buku yang juga sudah saya terbitkan, dan memang belakangan ini saya lagi banyak fokus di maternal and child feeding
Jadi saya fokus di 1000 hari pertama kehidupan. Bersama juga saya mengembangkan satu komunitas terkait dengan gizi ibu dan anak, namanya Sahabat Gizi. Ibu nanti bisa kalau main Instagram bisa dicek Sahabat Gizi, itu informasi terkait gizi ibu dan anak. Jadi saya gak hanya memaparkan di beberapa pertemuan, tapi saya juga menyebarkannya lewat sosial media, karena saya tahu para ibu yang mungkin tidak bisa mengakses informasi secara update terkait gizi itu pasti main sosmed paling tidak, ya kan, WhatsApp, Instagram gitu ya, paling tidak TikTok sekarang ya. Jadi kita juga ada di TikTok, ibu bisa cek konten-konten kita terkait gizi ibu dan anak. Terus setahun kemarin saya sempat sibuk mengelola satu catering namanya Sahabat Gizi Food, sebenarnya turunan dari Sahabat Gizi. Makanya sekarang diubah menjadi pedoman gizi seimbang. Harus seimbang, betul tadi kata ibu ya. Ada nasi di situ sumber karbonya. Nasi pun sumber karbo, nggak harus selalu nasi bu. Mau diganti kentang, boleh? Mau diganti singkong? Masih ada anak Jakarta makan singkong sekarang? Ibunya yang makan kali. Anaknya doyan nggak singkong? Coba tanya, mana nih bocil? Wabarakatuh, Bapak Ibu. Hari ini saya senang Hari ini saya senang sekali bertemu dengan Bapak Ibu, terutama guru-guru PAUD gitu ya, dan orang tua. Karena saya mengajar di bimbingan konseling dan kemudian juga jadi konselor, saya seringkali berhadapan dengan anak-anak yang merupakan hasil dari pendidikan dan pengasuhan gitu. Susi kayaknya ngomongnya lebih kencang ya. Oke. Atau dekatkan mic-nya ya, makasih. Nah hari ini saya akan membicarakan mengenai sebelumnya saya ingin mengatakan bahwa banyak sekali sebenarnya masalah-masalah remaja atau orang-orang dewasa yang kemudian jadi orang tua yang punya masalah-masalah yang kami sebut sebagai masalah hubungan. Misalnya bagaimana mereka punya konflik dengan pasangannya, kemudian bagaimana mereka kesulitan mengasuh anaknya gitu ya. Nah itu punya pengaruh yang sangat besar sebenarnya ketika mereka remaja atau ketika mereka dewasa. Karena saya juga konselor gitu ya, saya menangani masalah-masalah yang berkaitan dengan akibat dari pengasuhan. Nah itu saya akan berangkat dari itu. Kalau kita biasanya bicara mengenai pola pengasuhan itu seringkali kan kita bicara bagaimana anak-anak gitu ya Bapak Ibu ya. Nah hari ini saya akan bicara mengenai kitanya sebagai orang dewasa. Apa sih yang terjadi pada kita dan bagaimana kita merespon anak-anak kita yang perlu kita perhatikan dari diri kita sendiri. Selama ini kan kita berpikir mengenai kalau merespon anak itu anaknya yang harus kita perhatikan gitu ya. Tapi sebenarnya di dalam pola pengasuhan yang sangat penting justru sebenarnya adalah kitanya gitu. Nah, tadi saya menarik sekali ya penjelasan dari Ibu Anugrah dan beberapa data membuat saya tercengang gitu ya. Karena ternyata tinggi sekali ya kekurangan energi kronis ya, kurang energi kronis pada perempuan ya 36% dan anemia 32%, dan itu kemudian menjelaskan gitu buat saya kenapa mahasiswa-mahasiswa itu kadang-kadang kita ngelihatnya kok konsentrasinya susah gitu ya, kemudian diajak berpikirnya susah gitu ya, mungkin ini kaitannya dengan hal-hal seperti itu gitu. Nah juga berkaitan dengan tadi banyak penjelasan Bu Anugrah yang berkaitan dengan makan ya Bapak Ibu ya. Menurut Bapak Ibu ya atau ibu-ibu nih, karena seringkali ibu-ibu menghadapi ini. Buat ibu-ibu menghadapi anak makan itu gampang apa susah Bapak Ibu? Susah ya, menyuruh anak makan ya. Apalagi makanan yang kita pikir bergizi, tambah susah nggak Bapak Ibu? Karena seringkali makanan yang bergizi itu kelihatannya tuh kurang enak dibanding siang nih. Kita yel-yel dikit deh ya. Kalau saya bilang selamat pagi, ibu-ibu semua jawab pagi. Oke? Ya. Ya, selamat pagi. Oke, belum ngantuk ya.
Nah, hari ini kita mau belajar nih Bu tentang cegah stunting ya dengan pemberian nutrisi yang tepat pada anak. Jadi mungkin kan ibu-ibu juga udah pernah baca ya sebelumnya atau mungkin lihat di media sosial, tapi kan lebih baik kita belajar lagi nih biar tidak salah informasi ya. Oke, slide. Nah, di sini kan ibu-ibu, bunda-bunda, mama-mama ya, pernah nggak nih stres gitu saat memberikan makan pada anak karena anaknya tutup mulut lah atau melepeh makanan gitu ya? Pernah nggak ibu-ibu? Pernah ya. Ini juga ada yang bawa anaknya beberapa ya. Nah, jadi di sini kita akan belajar lah ya, karena kan pastinya kalau misalnya anak kayaknya makannya kurang, kan kita takut ya kalau anaknya jadi kurang gizi gitu ya, jadi malnutrisi atau malah stunting gitu ya. Oke, lanjut. Nah, ibu-ibu semua sudah rutin belum nih memeriksakan status gizi anak? Periksain ke puskesmas, ke dokter gitu. Udah rutin belum nih yang mungkin yang punya anak-anak balita terutama? Nih, saya mau ngasih satu pertanyaan. Ibu-ibu tahu nggak kalau misalnya kita memeriksakan status gizi anak, itu apa aja sih yang diperiksa? Vitamin, mineral, air. Ya, lanjut. Dan memang beban dari kurang gizi itu bukan hanya masalah malnutrisi saja, tapi juga ada anemia dan bahkan sekarang obesitas nih Bu, karena anak-anak kita ternyata banyak makan makanan yang mengandung gulanya tinggi gitu ya, atau mengandung garamnya tinggi, kan di jajanan banyak tuh. Nah, akhirnya malah ujung-ujung jadi gemuk, tapi gemuknya juga yang memang tidak sehat gitu ya. Jadi memang bukan hanya masalah kurang gizi yang malnutrisi aja gitu. Jadi kita harus perhatikan juga masalah anemia dan juga masalah obesitas ya. Ya, lanjut. Nah, yang disebut dengan stunting Bu, mungkin kan sudah sering dengar nih. Kalau stunting bukan hanya kurang gizi aja nih, tapi dia sudah jadi pendek. Jadi perawakan pendek karena malnutrisi yang kronis, jadi kurang gizi yang udah lama gitu ya. Akhirnya lama-lama jadi mempengaruhi tinggi badan dan anaknya jadi pendek. Nah, itu yang disebut dengan stunting. Dan efek dari stunting ini bukan hanya untuk jangka pendek ya, tapi jangka panjang. Bisa mengganggu perkembangannya anak gitu, dan bahkan nanti di masa dewasa bisa mengalami penyakit-penyakit yang kronis seperti DM ya, penyakit gula ya Bu ya, jantung koroner gitu. Ternyata juga ada kaitannya dengan stunting di usia waktu masih anak-anak gitu. Oke, lanjut. Nah, jadi memang kan kita lihat bahwa kecepatan pertumbuhan anak itu ya paling besar kan pasti waktu masa dalam kandungan ya. Tapi terutama 1000 hari pertama nih Bu ya. Jadi sampai dengan usianya 2 tahun tuh sangat penting gitu ya untuk kita perhatikan nutrisi anak. Jangan sampai malah kekurangan zat gizi. Ya, lanjut. Dan memang yang namanya untuk pencegahan stunting tuh nggak bisa sih hanya pada saat punya anak bayi atau balita ya, tapi siklus pencegahannya tuh seumur hidup gitu ya, setiap tahap kehidupan, dari kehamilannya ya kan, kemudian punya anak, saat anaknya jadi tumbuh menjadi batita ataupun balita, kemudian usia sekolah, jadi remaja gitu ya. Jadi juga penting nih untuk ibu-ibu yang mungkin anaknya sekarang udah nggak pada balita lagi, udah remaja. Ternyata penting punya remaja yang sehat. Nanti kan remaja itu yang akan hamil, melahirkan ya. Kalau misalnya dia remajanya tidak sehat, ya gimana mau menghasilkan generasi yang sehat gitu ya. Jadi pencegahan stunting ini kita nggak hanya buat anak nih Bu, tapi di seluruh siklus kehidupan ya. Oke, lanjut. Nah, di sini memang yang utama nih yang kita lihat tadi ya, ternyata memang kan awal-awalnya tuh biasanya kalau anak kurang gizi mulai dari BB-nya yang seret dulu gitu, BB-nya kayaknya nggak nambah, berat badannya kok segitu-gitu aja ataupun susah naik lah gitu ya. Nah, lama-lama ternyata dari BB yang susah naik itu juga bisa mempengaruhi tadi ke tinggi badan ataupun panjang badan, jadilah bisa stunting. Kemudian ada gangguan kognitif ya, misalnya IQ-nya. Oke ya, demikian penyelenggaraan seminar. Ini ibu-ibunya ya semangat banget, tidak meninggalkan lokasi ya sampai acara itu selesai, bahkan pertanyaan juga banyak. Hanya kesempatan bertanya memang hanya 3 orang saja ya. Nah, ini semoga bermanfaat. Jika bermanfaat jangan lupa untuk di like, share, komen, dan subscribe. Bagi yang belum subscribe segera subscribe untuk terus terupdate dengan video pendidikan anak dan kulineran. Terima kasih. Wassalamualaikum.